Hai hai, Assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah. Jumpa lagi teman-teman dengan aku Bundanya Solihah. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan yang sedang sakit aku doakan cepat sembuh agar dapat beraktivitas seperti biasa lagi. Amin. Oh ya teman-teman, ikuti kegiatanku hari ini yuk. Dan aku minta tolong juga, tolong bantu channelku agar berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya agar setiap ada video terbaru dari aku, kalian segera mengetahuinya. Dan yang baru pertama kali berkunjung atau baru pertama kali menemukan channelku ini, perkenalkan, aku Bundanya Solihah, ibu dari 2 orang anak, dan channelku ini berisi tentang kegiatanku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Semoga kalian enjoy ya dan bisa menikmati apa yang aku sajikan di videoku ini. Dan semoga ada hal-hal baik yang bisa kalian ambil dari videoku ini. Oh ya teman-teman, lanjut ke video ya. Ini sebenarnya video aku ambil waktu malam minggu atau pas malam mau tahun baru. Sebenarnya tidak ada rencana baik aku maupun Pak suami untuk keluar pada saat malam tahun baru. Tapi memang kita sudah terbiasa untuk malam minggu adalah waktunya untuk quality time dengan keluarga. Apalagi anak laki-lakiku sedang libur dari pondok. Jadi kita keluar bukan bermaksud untuk merayakan tahun baru ya teman-teman, tapi kita keluar karena memang itu sudah menjadi rutinitas aku dan ayahnya Solihah setiap malam minggu untuk quality time. Untuk kali ini aku dan ayahnya Solihah beserta anak-anak kami main ke Transmart yang ada di Bekasi. Kalau dari rumahku lumayan jauh ya teman-teman, karena rumahku kan di Cikarang, sedangkan ini Transmart adanya di Bekasi. Jadi mungkin sekitar 1,5 jam perjalanan, itu pun kalau tidak macet. Setelah sampai di sana ternyata banyak sekali ya sedang ada kegiatan penggemar atau mungkin semacam perkumpulan penggemar anime ya teman-teman. Karena itu kami tidak lama-lama, cuma sekedar makan, setelah itu pulang. Lanjut keesokan harinya, ini aku belanja bulanan di tempat koperasi tempat kerja Pak suami. Seperti yang teman-teman ketahui atau yang sudah sering nonton videoku pasti tahu, belanja bulananku itu di tempat kerja Pak suami di koperasinya. Sedangkan untuk barang-barang yang tidak ada, aku beli di supermarket lain atau di supermarket terdekat dengan rumah. Dan untuk budget belanja bulananku pun aku bagi 2 ya teman-teman. Maaf kacau ini. 800.000 untuk belanja bulanan di koperasi Pak suami, 500.000 untuk belanja bulanan di luar koperasi atau belanja yang barang-barangnya tidak ada di koperasi. Aduh maaf ya teman-teman, mungkin voice overku ini agak gimana, tolong dimaklumi benar-benar ya, maaf banget. Dan mungkin ada suara-suara yang sedikit mengganggu karena aku voice over ini sedang hujan deras. Jadi maaf ya teman-teman kalau mungkin agak berisik. Lanjut lagi ke video, aku belanja bulanan sesuai kebutuhan saja ya teman-teman. Salah satu tips aku atau tips yang aku pakai untuk belanja hemat atau untuk melakukan penghematan di rumah adalah aku belanja bulanan itu aku stok sesuai kebutuhan. Aku perkirakan sekiranya sebulan itu aku habis berapa, apa saja yang aku butuhkan. Pokoknya yang sekiranya bisa disetok dan tahan lama aku stok. Sedangkan untuk bahan-bahan yang tidak tahan lama baru aku beli harian. Contohnya sayuran, lauk pauk dan sejenisnya seperti itu.
Kenapa aku sering melakukan tips seperti itu ya teman-teman? Karena aku berpikir seperti ini. Boleh jadi pada saat menjelang akhir bulan itu keuanganku sedang mepet. Daripada nanti kita kelimpungan sendiri, tidak ada yang bisa dibeli. Kalau sudah ada stok di rumah kan tenang ya. Lauk bisa apa saja, yang penting stok-stok utama itu tetap ada. Contohnya beras, bumbu-bumbu, nah seperti itu. Sedangkan lauk pauk bisa disesuaikan dengan keuangan. Kalau memang tidak ada uang atau uangnya sedang tipis, ya bisa kita akali mungkin dengan lauk tempe tahu atau sayur seadanya. Yang penting yang utama beras, minyak itu semuanya tersedia. Masalah lauk itu bisa kita irit-irit. Kalau memang sedang ada uang lebih, bisa kita belikan yang lebih enak sedikit ya dari sehari-hari. Ya seperti itu deh teman-teman cara aku untuk berhemat dan mengatur keuangan. Jadi pada saat akhir bulan aku tidak kebingungan kehabisan bahan-bahan atau kehabisan sabun, kehabisan minyak goreng dan seperti itulah. Pokoknya tinggal memikirkan untuk hariannya saja. Dan untuk harian aku membudgetkan 50.000 per hari itu untuk uang belanja dan uang jajan aku dan Solihah. Jadi 50.000 itu untuk masak dan uang jajan aku dan Solihah. Terkadang uang segitu ya, uang 50.000 itu masih sisa, tapi terkadang juga kurang. Nah, pada saat kurang itu aku ambil dari sisa uang belanja harian yang hari-hari sebelumnya. Misal untuk beberapa hari aku uang belanja sisa, itu uangnya aku simpan. Pada saat hari-hari tertentu yang membutuhkan pengeluaran besar, aku pakai dari sisa belanja yang aku simpan itu, aku tambahkan dari uang belanja yang aku simpan itu. Dan kalaupun itu tidak terpakai, bisa aku simpan di celengan atau di rekening. Nanti deh aku share teman-teman di video kapan ya nanti aku buat bagaimana aku akhirnya bisa punya tabungan sendiri dari sisa-sisa uang belanja itu dan berapa jumlah tabunganku. Itu pun aku baru tahu kemarin-kemarin teman-teman, karena selama ini aku menabung uang sisa belanja itu tidak pernah aku tengok-tengok, pokoknya ditransfer saja begitu, tidak pernah aku tengok-tengok ataupun aku print ya tabungannya. Cuma pas kemarin, beberapa hari kemarin, karena Pak suami libur dan aku penasaran juga, Pak suami juga minta di print Bunda biar tahu, aku print. Nah di situ baru ketahuan berapa uang tabunganku dari sisa-sisa belanja itu. Aku tidak bisa menabung sesuai target atau membuat target sebulan harus menabung sekian, sebulan harus menabung sekian. Aku tidak bisa begitu ya teman-teman. Aku tidak bisa seperti kebanyakan teman-teman yang lain yang mengatur budgetingnya seperti itu. Aku bisanya ya seperti ini, ada sisa belanja baru aku tabungkan. Karena aku punya kewajiban lain yaitu membayar arisan. Jadi aku tidak bisa mentargetkan sebulan harus menabung berapa atau menyimpan berapa. Aku tidak bisa seperti itu karena kewajibanku membayar arisan itu juga salah satu trik bagi aku untuk menyimpan uang. Karena aku akui aku sendiri bukan tipe orang yang bisa pegang uang. Aku kalau pegang uang atau lihat uang di tangan gatal teman-teman, jadi pengennya itu dibelanjakan apa saja. Pak suami mengerti ya watakku seperti ini. Jadi beliau sih alhamdulillah mempercayakan setiap pilihanku.
apa yang aku pilih insya Allah bisa aku pertanggungjawabkan. Karena itu Pak suami percaya aku ikut arisan karena itu untuk menabung cara aku ya. Tidak bisa disamakan mungkin dengan teman-teman yang lain karena setiap orang punya cara dan prinsip berbeda. Mungkin prinsipku ini tidak bisa atau tidak masuk untuk teman-teman. Dan seperti juga belanjaan seperti aku, umpamanya belanja harus disetok sekian dan sekian, itu juga mungkin tidak bisa dilakukan oleh sebagian teman-teman yang lain, apalagi teman-teman yang punya pemasukan harian atau mingguan. Jadi pokoknya dibawa santai saja. Ini alhamdulillah belanjaan bulananku sedikit lebih banyak dari budgetnya, tapi alhamdulillah tidak terlalu jauh. Nanti bisa ditutupi dari budget di luar belanja di koperasi yang 500.000 itu. Aduh maaf ini ngomongnya. Lanjut setelah itu, sorenya aku menemani anakku untuk belajar setir mobil. Untuk pertama kali ini belajar sendiri dengan ayahnya ya. Nanti kalau sudah mendekati mahir atau setidaknya sudah mulai agak lancar dan dia perlu latihan di jalan raya, baru nanti kita daftarkan ke tempat kursus yang resmi. Sekalian juga untuk mendapatkan SIM. Ini anakku belajar tujuannya agar nanti kalau mudik bisa bergantian nyetir dengan ayahnya. Karena kasihan ayahnya sekarang sepertinya kalau untuk setir mobil terlalu lama dia mudah lelah dan mudah ngantuk. Sampai di sini dulu ya teman-teman videoku. Semoga kalian menikmati videoku ini. Apabila ada salah-salah kata, salah-salah ucap dan perbuatan, tolong dimaafkan. Dan apabila videoku ini jauh dari bagus atau mungkin tidak menyenangkan, tolong dimaafkan juga, tolong dimaklumi, tapi mohon tetap disupport ya channelku ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.